bagian 11. Bebas. Angkasa sudah bebas dari belenggu yang menjerat kepalanya. Membagi hati pada dua orang wanita nyatanya tidaklah mudah. Dia menikmati peran itu tentu saja. Memiliki dua wanita cantik yang sama-sama mencintainya sungguh menyenangkan. Ditambah dengan pelayanan lahir batin yang sangat memuaskan jiwa lelakinya. Lelaki itu melirik jam di tangan. Sudah waktunya pulang. Alih-alih menyusuri jalan ke rumahnya, Angkasa justru melajukan Pajero miliknya menuju rumah Laisa, mantan istrinya. Angkasa tidak keluar dari mobilnya. Dia hanya duduk bersandar di kursi pengemudi. Mata kelamnya sesekali menyipit, memerhatikan rumah yang dulu pernah menjadi tempatnya untuk kembali dari segala rutinitas pekerjaannya. Dari sini, Angkasa dapat melihat Laisa yang sedang menggendong bayinya masuk ke dalam mobil. Wanita itu baik-baik saja rupanya, selepas dia sakiti sedemikian rupa. Angkasa menahan napas ketika Honda Jazz milik Laisa keluar dari halaman rumah. Perlahan mobil putih itu melaju bersisian dengan mobil Angkasa, kemudian lepas landas di atas aspal hitam yang mulus. Angkasa mengeluarkan udara yang memenuhi paru-parunya berulang kali. Menghilangkan sesak yang diakibatkan mendapati mantan istrinya memang baik-baik saja. Setelah beberapa menit menetralkan paru-parunya yang bekerja tidak seperti biasanya, juga jantungnya yang berlarian, lelaki itu akhirnya melajukan mobilnya keluar dari kompleks perumahan yang Laisa tempati. Keningnya mengkerut, kedua alis saling bertautan. Berulang kali Angkasa menggeleng. Satu pertanyaan tiba-tiba menghantam kesadarannya. Untuk apa dia di sini? Ya, untuk apa dia mengintai mantan istrinya? Bukankah seharusnya dia tak ingin lagi mengetahui apa yang terjadi pada Laisa selepas sidang putusan cerai? Angkasa mengusap wajahnya berulang kali. Dia hanya memastikan semua baik-baik saja. Hanya itu. Dering ponsel di balik saku kemeja biru mudanya menyadarkan Angkasa dari lamunannya. Segera dia mengambil benda pipih itu. Halo, ya? Iya, aku sudah di jalan. Macet, Ki. Oke, nanti kita ajak anak-anak keluar. Bye, sayang. Rumah tangganya dengan Inggi masih baik-baik saja. Kehadiran dua putrinya menambah kebahagiaan yang tak pernah dia miliki sebelumnya. Dia tahu, kesalahannya pada Laisa juga sama besarnya dengan kesalahannya pada Inggi. Tapi untuk sekarang, dia sudah yakin wanita mana yang dia pilih. Sebab dia tahu Laisa pasti baik-baik saja. Dia memang tak bisa memiliki Laisa, tapi dia bisa melihatnya dari jauh. Dan itu sudah cukup untuk mengobati hatinya kalau-kalau sedang rindu. Laisa mengendarai mobilnya dengan perlahan, menikmati ramainya alunan lagu anak-anak yang sengaja dia putar. Melirik sebentar pada Maher yang sedang asik menggigit mainan karetnya, dia berkonsentrasi kembali pada jalanan di depannya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Maher tertawa. Laisa mengulang kembali lagu balonku dan Maher cekikikan lagi ketika bunyi dor terdengar. Bayi lelakinya mulai terbiasa dengan lagu anak-anak yang sering dia putar ketika di dalam mobil. Laisa sengaja melakukannya agar bayinya tidak mendengarkan lagu dewasa dahulu. Empat puluh 45 menit membelah jalanan, Laisa tiba di sebuah restoran di pusat kota Surabaya. Menurunkan Maher dalam kereta dorong, wanita itu berjalan memasuki restoran. Melirik ke kanan dan ke kiri, mencari Erli yang sudah lebih dulu datang ke sini. Erli yang melihat Laisa hanya berdiri di depan pintu restoran, segera melambaikan tangannya berulang kali hingga Laisa menemukannya. Laisa segera menghampiri di mana tempat Erli duduk, mendorong pelan kereta bayi, menyelinap di antara tamu-tamu yang hadir. Sudah lama,
Laisa duduk di kursi sebelah Erli, mengambil maher dan memangkunya. Belum ada 10 menit. Gimana? Udah packing? Erli mengambil maher, mencium pipi gembul bayi yang menatap sekelilingnya dengan alis bertaut. Kenapa sayang? Bingung ya? Kita lagi makan-makan sayang, traktiran mamamu yang sudah bisa move on dari papamu. Laisa mendelik pada sahabatnya. Traktiran move on? Yang benar saja. Kalau bukan karena akan bertemu dengan calon pembeli rumahnya, tentu Laisa tak akan mau keluar malam hari. Laisa melambai pada pramusaji yang kebetulan berada tak jauh dari tempat duduknya. Ada yang bisa saya bantu? Seorang perempuan berusia 20-an menyapa Laisa. Saya mau pesan. Udah aku pesanin tadi. Tinggal nunggu datang aja kok. Sahut Erli menginterupsi pembicaraan Laisa. Laisa menatap Erli sejenak, kemudian berganti menatap mbak-mbak pramusaji. Kalau begitu nggak jadi deh mbak. Ternyata teman saya sudah pesan makanan. Maaf ya mbak. Sang pramusaji hanya tersenyum dan mengangguk permisi. Laisa menatap sebal pada Erli. Kenapa nggak bilang kalau sudah pesen? Bikin malu aja. Ya elah, sorry, gagal fokus kalau udah deket maher, cengir Erli. Laisa membuka tasnya, mengambil ponsel lalu mengeceknya. Barangkali ada pesan dari calon pembeli rumahnya. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia sekitar 30-an menghampiri meja Laisa dengan mengumbar senyum. Maaf, saya terlambat 30 menit. Laisa menatap lelaki itu dari atas sampai bawah, sebelum tersadar jika perbuatannya juga dilakukan oleh Erli. Laisa memberikan senyumnya. Tidak apa-apa, kami juga baru datang. Silakan duduk, Pak. Adi Yasta, panggil saja Adi. Lelaki itu mengulurkan tangannya yang langsung dijabat oleh Laisa. Saya Kalaisa, pemilik rumah, dan ini teman saya, Erli. Laisa melepas genggaman tangan Adi, yang kini berganti menjabat tangan Erli. Wanita itu mengusap tangannya. Bekas jabatan Adi terasa hangat, membuat darah Laisa berdesir. Laisa menggeleng pelan, mengusir pikiran-pikiran aneh yang menelusup di kepalanya. Kami sudah memesan makanan. Silakan Pak Adi memesan makanan dulu. Laisa tersenyum mempersilahkan Adi memesan makanan terlebih dahulu. Tidak enak pada lelaki yang kini serius membolak-balik buku menu. Mereka bertemu di sini karena Adi yang meminta. Katanya, lebih enak mengobrol sambil makan. Laisa dan Erli hanya menurut saja demi kelancaran penjualan rumahnya. Bagaimana? Jadi dijual berapa? Tanya Adi tanpa basa-basi setelah memesan makanan menatap manik Laisa lekat. 800, itu sudah turun dari harga awal. Laisa balas menatap mata kelam Adi sesaat. Mata itu membuat konsentrasi Laisa sedikit terganggu. Mata yang sama seperti mata yang kadang dia rindukan. Adi menimbang sesaat, kemudian mengangguk menerima tawaran Laisa. Surat-suratnya dibawakan? Saya mau lihat. Laisa mengeluarkan map biru dari dalam tas, kemudian menyerahkan kepada Adi. Ini, silakan dilihat dulu. Adi menerima map dari Laisa, membuka perlahan dan mulai membacanya. Kedua alis Adi saling bertaut, bibirnya membentuk garis tipis. Satu tangan kirinya mengusap janggut yang mulai tumbuh. Ini
Sepertinya ada yang salah. Coba Mbak Laisa baca. Adi menyerahkan kembali map biru itu kepada Laisa. Laisa yang merasa direndahkan tidak terima. Ini benar suratnya kok. Rumah saya berdiri di atas tanah resmi, di dalam kompleks Peru. Kalimat Laisa menggantung begitu membuka map biru. Laisa menutup mulutnya tak percaya. Ini benar-benar memalukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu menahan senyum ketika memberanikan diri menatap wajah Adi. Maaf, saya salah mengambil map. Adi hanya tersenyum memaklumi. Tidak apa-apa, saya mengerti. Kalau begitu, besok saya akan ke rumah untuk melihat suratnya. Sekalian melihat-lihat rumahnya juga. Bagaimana? Baiklah, besok saya tunggu. Nanti hubungi saya jika sudah memasuki kompleks. 2 orang pramusaji mendatangi meja mereka, mengantar makanan yang tadi mereka pesan. Oke, berhubung makanannya sudah datang, mari kita makan dulu. Kok bisa salah ambil map sih? Tanya Erli begitu Adi mengundurkan diri. Manusiawi lah namanya juga kurang teliti. Aduh, sumpah malu banget tau nggak? Hilang deh harga diriku. Laisa menimang Maher yang mulai memejamkan mata dalam pangkuannya. Memangnya map itu berisi surat apaan? Ijazah kamu? Desak Erli penasaran. Iya, ijazah perceraianku. Laisa menutup wajahnya frustrasi. Apa? Jangan teriak. Udah terlanjur malu, jangan nambah lagi. Gila, mau pamer sih boleh. Tapi kan baru 3 bulan, Lais. Tahan dulu lah. Goda Erli yang justru memanfaatkan keadaan. Ah, terserah kamu lah. Pulang yuk, udah malam. Keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan, Adi datang ke rumah Laisa tepat setelah makan siang. Berkeliling rumah sebentar sembari menanyakan beberapa hal berkaitan dengan rumah yang akan dia beli. Adi akhirnya menyetujui untuk membeli rumah Laisa. Ini suratnya, maaf untuk kesalahan semalam. Adi menerima map biru, membuka dan mulai membacanya. Tidak apa-apa. Adi menutup map biru itu kemudian meletakkannya di atas meja. Saya setuju, deal 800. Besok pembayarannya akan saya urus. Saya juga mungkin butuh bantuan Anda untuk balik nama sertifikat tanah dan rumah. Tidak apa-apa, saya akan membantu sebisa mungkin. Terima kasih sudah berkenan membeli rumah ini. Saya sangat bersyukur rumah penuh kenangan ini terjual. Laisa tersenyum, dia bahagia bisa berusaha lepas dari bayang-bayang angkasa. Kenapa dijual jika rumah ini penuh dengan kenangan? Maaf. Tidak apa-apa. Ada kalanya kita harus meninggalkan kenangan untuk bisa berdiri dan berjalan menatap masa depan. Adi hanya tersenyum kemudian berdiri. Saya pamit dulu. Besok akan saya urus pembayarannya. Sekali lagi terima kasih. Laisa ikut berdiri mengantar Adi keluar. Setelah mobil milik lelaki itu pergi, Laisa menutup pintu rumahnya. Masih bersandar di belakang pintu, wanita itu menatap seluruh bagian rumah yang ada di hadapannya. Menikmati detik-detik perpisahan sebelum dia benar-benar pergi ke Malang, memulai hidup baru di sana.
bagaimana kehidupan Laisa setelah pindah rumah? Bersambung. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih.